Hai, halo. Apa kabarnya teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman mengakses dari video ini. Ya, selamat datang di channelnya gua di Growth Hacking Studio. Dan semoga teman-teman selalu sehat dan yang pasti harus tetap produktif di sepanjang hari. Oke, hari ini gue pengen sharing tentang salah satu strategi teknik pemasaran tentunya. Dan ini berbasis konsep dari marketing storytelling. Apa sih storytelling ini dan kenapa sih kita sebagai brand harus menggunakan teknik storytelling ini? Oke, kalau gue sendiri melihat ada dua sisi objektif sebenarnya teman-teman. Ini yang pertama adalah kalau gue lihat dari data, ini sebenarnya sudah ada penelitian atau sebuah eksperimen lah yang dilakukan oleh seorang praktisi. Nah, di mana sebuah eksperimen ini sebenarnya menggabungkan cara marketing konvensional dengan penyisipan sebuah konten marketing dengan berbasis kita bercerita. Nah, hasilnya, ya teman-teman pasti penasaran nih, hasilnya ini sebenarnya hanya 5% dari audiens yang melihat campaign dari konten tersebut yang fokus hanya ke produk. Ingat teman-teman, hanya 5%. Nah, dan juga ada 63% audiens yang mengingat campaign produknya ini berdasarkan cerita yang disampaikan. Oke, dan sisanya lagi sebesar 32% ya. Ini audiens mengingat campaign tersebut berdasarkan dua sisi ya, baik dari produk dan juga dari cerita. Oke. Nah, yang kedua, itu tadi dari data ya. Dan yang kedua, tentunya kalau kita bicara tentang ketatnya persaingan bisnis, ini penting banget ya untuk sebuah brand atau produk ya, ini dapat menonjolkan diri ya, agar kita dapat diidentify oleh customernya kita. Nah, jadi ketika brand kita atau produk kita ingin reach out ya, dan pengen mendapatkan sebuah empati dari konsumen, maka cara inilah yang memberikan strategi yang powerful teman-teman ya, untuk dapat kita gunakan. Nah, sebenarnya storytelling ini sudah lama lah kira-kira. Tentunya brand-brand dari luar negeri ini sudah menggunakan storytelling ini sejak lama. Mungkin kalau di Indonesia ini tergolong baru ya, mungkin 1 dekade lah, 10 tahun lah kira-kira, 10 tahun terakhir kita ini kalau gue lihat banyak brand-brand besar di Indonesia saat ini nih sudah berfokus ya, melibatkan semua tim aspek marketing mereka untuk berfokus mengembangkan sebuah storytelling konsep ya. Setiap mereka mendeliver sebuah konten marketing, ini mereka harus ngarahnya ke sana semua ya. Dan ini bisa dibilang strategi yang cukup populer lah teman-teman ya. Karena memang kalau dari data sendiri ini sudah terbukti, ini dapat bisa menarik konsumen dengan masif. Nah, ingat, yang paling penting sekarang ini kalau gue lihat sendiri ya, gue pribadi lihat konsumen sekarang ini sudah lebih pintar. Mereka udah nggak mau lagi capek tuh yang namanya sama konten-konten yang membicarakan poin-poin keunggulan perusahaan ataupun produk-produknya, keunggulan produk. Karena gini, setiap hari konsumen ini sudah, kalau bisa dibilang, sudah banyak dibombardir dengan konten-konten yang ada di sosial media, yang ada di YouTube, tentang yang ada di Instagram. Jadi bayangin teman-teman juga pasti ngerasa ya, setiap kali kalau kita lagi bersosial media, nonton YouTube, pasti ada iklan ya. Jadi konsumen ini selalu selektif saat ini, selektif dalam memilih konten ya. Jadi sekarang ini konsumen kalau bisa dibilang sukanya dengan konten yang bersifat soft selling teman-teman ya. Jadi mereka mengkonsumsi konten ini lebih sifatnya personal, atau mungkin saja mereka lebih suka yang related dengan diri mereka atau perasaan mereka. Nah, jadi konsumen sebenarnya suka juga dengan yang namanya cerita tuh teman-teman. Jadi kalau kita nge-build sesuatu, sebuah iklan ataupun konten, usahakan ada ceritanya. Karena mereka pengen dengar sebuah cerita, ada alurnya. Nah, inilah realita yang terjadi saat ini. Konsumen sudah shifting, sudah berpindah ya. Jadi mereka nggak suka lagi yang memang hard selling, mereka akan lebih suka yang soft selling. Jadi jelas ya objektifnya dan juga kebermanfaatannya ketika kita membangun sebuah teknik storytelling. Oke, jadi gue pengen sedikit teknis ya untuk membahas segi psikologis ya. Jadi begini teman-teman, otak manusia itu sebenarnya ketika kita sedang menonton sesuatu ya, atau kita lagi menyimak sesuatu konten ya, ini beberapa bagian otaknya ini akan memproses apa yang kita akan simak ya. Otak kanan mereka akan lebih menonjol menilai sebuah visual ya. Jadi visual itu kan komponennya ada warna, ada musik. Nah, biasanya ini akan mendorong konsumen memiliki sebuah pandangan lah istilahnya lah dalam sebuah kreativitas, dalam sebuah konten ya. Dari itu makanya pada saat kita mengeksekusi sebuah konten ya, apalagi kalau misalkan kontennya berbentuk banner, berbentuk video, usahakan tuh yang paling penting adalah kita bisa brainstorming ya ke seluruh tim agar kita bisa menghasilkan sebuah visual asset yang memang benar-benar kreatif. Lalu pada bagian otak kiri, audience biasanya akan berfokus kepada bahasa teman-teman
Jadi mereka akan berusaha untuk memaknai sebuah deskripsi atau kata-kata yang kita rangkum ke dalam sebuah cerita, ya, dalam sebuah konten. Nah, akhirnya ketika si audiens sudah mengetahui makna dari sebuah pesan dan cerita tersebut, ini ketika kita sampaikan akan timbul sebuah semacam sensasi lah, sebuah emosional, ya, atau emosi yang memang kita bisa masukkan, sisipkan ke dalam storytelling marketing tersebut. Ya, jadi mungkin saja audiens nantinya ke depannya akan bercerita, oh iya, ketika gua ngelihat iklan kemarin, bagus lu iklannya, ya, ceritanya keren banget. Oke, itu kan yang kita akan harapkan, ya, ketika audiens melihat sebuah konten. Oke, dan teknik marketing storytelling ini pada dasarnya ini sama dengan teknik konvensional. Ya, teknik ini kan bagaimana caranya kita menjual produk kita kepada masyarakat, ya. Dan salah satu elemennya biasanya yang sering kita gunakan adalah kita menuliskan sebuah konten marketing dengan teknik copywriting. Nah, copywriting ini kan sebuah teknik penulisan atau bagaimana kita membuat deskripsi yang kita tulis untuk bisa membantu kita menyampaikan pesan dari isi produk yang akan kita jual. Nah, itu kan intinya teman-teman. Nah, copywriting zaman sekarang ini biasanya sudah menerapkan copywriting dengan teknik story based. Coba ada teman-teman perhatikan. Nah, jadi kalau copywriting yang kita memiliki sebuah konsep story based, teknik ini nantinya dapat menyampaikan sesuatu informasi dengan cerita, teman-teman. Tentunya ini akan jauh lebih menarik dan dapat memicu emosi dan juga mengubah perasaan dari pembacanya, ya. Cuman perhatikan cara nulisnya, karena di situ ada teknik-tekniknya. Jadi nggak sembarang nulis. Nah, kalau kita sudah tahu tentang kebermanfaatan marketing storytelling ini, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah konten, ya, atau konten marketing dengan menggunakan teknik storytelling yang baik. Nah, penasaran kan teman-teman? Pada dasarnya ada 4 teknik, ya, untuk kita bisa menjalankan teknik pemasaran dengan konsep marketing storytelling, teman-teman. Oke, kita bahas ya satu persatu ya tekniknya apa aja. Oke, teknik pertama, ini kita tentuin dulu nih protagonisnya. Protagonis ini yang dimaksud adalah siapa target audiens yang kita mau kejar, alias si konsumennya, teman-teman. Oke, jadi kita harus bisa mampu membreakdown siapa target audiens kita, ya, baik itu dari beberapa faktor. Faktornya adalah misalkan saja contohnya faktor dari ekonominya, kelas ekonominya, lalu juga kita bisa menargetkan juga usianya, tinggalnya di mana, lalu juga jenis aktivitas rutinitas dari konsumen, teman-teman. Itu apa aja sih rutinitas dan aktivitasnya? Jadi kita harus bisa mampu membuat spesifik, bisa membuat profiling dari demografik dari segmennya audiens yang teman-teman pengen kejar. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, oke, ini kita harus membangun sebuah persona atau goalnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan persona itu adalah kita dapat membuat sebuah ilustrasi nih, gambaran dari goal atau dari tingkah laku dan kebiasaan audiens yang nantinya kita pengen kejar, ya. Itu yang kedua, teman-teman. Jadi gua kasih contoh nantinya nih. Misalkan saja, jadi kalau di Halo Jasa, ya, ini personanya konsumennya Halo Jasa ini kan salah satu produk layanannya, kita punya layanan Halo Massage, ya, dimana kita punya produk untuk pijat refleksiologi. Nah, jadi kita tahu nih ada komunitas orang-orang yang suka berolahraga, baik itu mereka suka berjogging, fitness, bersepeda dan lain-lain. Nah, intinya ini adalah satu segmen. Nah, di waktu tertentu, ya, orang-orang ini nih, ya, biasanya cenderung ada kebutuhan dari faktor untuk menggunakan relaksasi untuk merenggangkan otot dari setelah mereka rutinitas berolahraga. Nah, jadi kita bisa menceritakan nih sebuah cerita-cerita yang kita kemas ke dalam konten tersebut untuk segmentasi user-user ini, ya. Jadi kita harus bikin dulu nih persona-personanya, ya. Jadi tadi contohnya sudah jelas, ya. Contohnya adalah persona user-user yang sedang berolahraga atau segmen-segmen komunitas yang suka berolahraga. Oke, yang ketiga, kita harus mengetahui secara jelas problem apa sih yang menghalangi audiens, ya, atau segmen audiens kita untuk mencapai goalnya, ya. Jadi itu yang ketiga. Jadi jelas salah satu faktor terbesar yang kita bisa bayangkan adalah betapa padatnya, misalkan ya contohnya ya, betapa padatnya aktivitas audiens kita pada saat mereka bekerja. Jadi audiens misalkan nggak sempat lagi mewujudkan goalnya, ya. Jadi kalau di Halo Jasa nih, gua ambil lagi salah satu contoh di Halo Jasa. Jadi bisa saja audiens di Halo Jasa memanjakan diri pergi ke outlet, ya, tempat pijat konvensional, ya. Tapi ingat, kondisi saat ini di pandemi ini mungkin saja ada orang-orang yang jarang mau keluar, ya. Jadi maunya mereka di rumah aja sebenarnya. Mereka masih takut, ya. Jadi plus mereka khawatir sebenarnya kalau datang ke tempat pijat secara konvensional itu kan banyak orang, teman-teman. Jadi mereka masih punya kekhawatiran di sana. Oke? Nah,
Jadi di sini juga teman-teman juga nantinya yang keempat, yang terakhir ini teman-teman bisa memberikan punchline atau CTA ya ke dalam konten-konten tersebut ya. Jadi semacam kayak call to action lah. Jadi punchline ini sebenarnya berfungsi untuk mematahkan dari ekspektasi dari si audience. Nah, jadi contohnya begini ya teman-teman, untuk orang-orang yang memiliki problem ya, yang nggak punya waktu dan masih takut pergi ke tempat pijat ya. Jadi bisa saja kita bisa mengarahkan mereka untuk agar mereka berpikirnya seperti ini. Kira-kira ketika mereka lihat konten kita patahkan ekspektasinya. Mungkin saja setelah mereka berpikir, oh ternyata di Halo Jasa itu bisa pesan pijat tanpa harus keluar rumah loh. Oh ternyata di Halo Jasa itu menerapkan protokol kesehatan loh. Nah jadi kan kita pengen sebenarnya ekspektasinya mereka ini bisa terlihat, tercerminkan, tergambarkan dalam konten tersebut. Nah setelah ekspektasinya timbul sama si konsumen ini pas lihat konten kita, tentunya berarti kita sudah bisa memainkan sebuah emosional ya, emosi dari si konsumen. Jadi kita patahkan ekspektasi mereka dengan adanya produk atau jasa kita sebagai solusi buat si konsumen. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi ya 1, 2, 3, 4-nya sudah paham ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa melakukan strategi ini. Jadi nanti teman-teman silakan saja nanti diulang lagi videonya, didengarkan saja supaya nanti bisa menjadi insight buat teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Konten dengan teknik storytelling kita nggak harus fokus kepada produk kita ya. Jadi tujuan kita sebenarnya walaupun untuk bisa menjual produk kita, tapi nggak harus fokus ke produk. Ingat, jangan terang-terangan untuk fokus ke produk ya. Harusnya kita berfokus kepada masalah-masalah si konsumen dengan gambaran-gambaran perilaku dari konsumen tersebut. Jadi kita bisa gambarkan pada konten-konten yang nantinya kita bangun, apa sih yang kita berikan, solusi apa sih nantinya yang akan bisa kita berikan kepada mereka. Lalu yang menariknya seperti ini teman-teman, dalam membangun storytelling ini bisa berjalan dan kita dapat letakkan di upper panel marketing manapun ya. Ingat, kita bisa letakkan di upper panel marketing manapun. Karena apa? Karena objektif dari storytelling ini sangat multifungsi ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, jadi gua ambil contoh ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan pendekatan dari upper panel AIDA ya, tahu ya konsep AIDA ya, awareness, interest, desire dan juga action. Nah, jadi teman-teman bisa letakkan di manapun ya. Contohnya, saran dari gua ketika teman-teman memiliki sebuah brand yang relatif baru, teman-teman bisa mulai meletakkan di sisi awareness campaign-nya ya, di depan. Jadi ini akan sangat cocok. Kenapa? Karena minimum target dari audiens kita ini akan sadar dulu deh tentang keberadaan mereknya kita ya. Jadi brandnya teman-teman bisa dikenal dulu sama audiensnya ya. Jadi ketika brand teman-teman relatif sudah dikenal ya, atau banyak diketahui banyak orang, kita bisa letakkan di panel desire ya. Jadi posisi ini nantinya akan menciptakan juga nilai tambah untuk mendrive konsumen agar terdorong untuk bisa melakukan take action teman-teman ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu jangan lupa kita juga harus dapat mengukur setiap kesuksesan dalam campaign storytelling yang kita buat teman-teman ya. Biasanya kita bisa mengukur dalam 2 parameter ya, dengan segi kualitatif ataupun kuantitatif. Nah parameter kedua-duanya ini saling berhubungan sebenarnya, terkoneksi, dan ini memang membutuhkan sebuah effort untuk kita kumpulkan data-datanya ya. Contoh dari kuantitatif bisa kita contohkan bagaimana pertumbuhan yang terjadi dalam setiap campaign yang memang kita jalankan. Nah contohnya misalkan dari segi traffic, pertumbuhan sosial media follower, subscribe-nya, sharing, like, komen, dan sebagainya. Nah dari segi kualitatif sendiri, teman-teman sebenarnya ini lebih penting teman-teman yang harus diperhatikan. Kita harus bisa mengukur juga bagaimana efektivitas dari segi loyalitas pelanggan kita, karena itu output yang kita sebenarnya kita pengen terima ya. Dengan loyalitas pelanggan yang memang tercerminkan, ini akan menimbulkan efek dari conversion ya, dari segi conversion. Nah ini akan berkaitan dengan yang namanya omset dari pendapatan teman-teman ya, karena tentunya teman-teman pengen semua pelanggan dari teman-teman ini loyal. Jadi teman-teman silakan saja bisa berpatokan dengan kerangka-kerangka kerja tadi yang sudah di-sharing. Namun yang perlu diingat teman-teman, dalam penerapan strategi ini possibility-nya sangat luas teman-teman ya. Pastikan juga konsep ini ya nantinya teman-teman bisa dicocokkan kembali dengan pendistribusian channel-channel yang nantinya teman-teman akan gunakan.
ya, karena ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali karena kita harus butuh penyesuaikan karena kita tahu bahwa channel-channel pendistribusian dari konten ini sangat banyak ya. Kita bisa menggunakan konten dari website untuk mendistribusikan artikel, kita juga bisa menggunakan YouTube untuk mendistribusikan konten kita di dalam video. Kita juga bisa mendistribusikan konten-konten berupa motion, banner, gambar, baik itu di Facebook, Instagram dan sebagainya. Oke, dan juga yang satu lagi mungkin ada yang happening saat ini adalah TikTok video ya, dimana channel ini pun juga untuk bisa memaksimumkan brand activity teman-teman ya. Jadi cuman intinya butuh penyesuaian ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk pembahasan tentang storytelling. Ingat, marketing storytelling teman-teman bisa akan sukses ketika teman-teman berfokus kepada solusi ya, atau setiap permasalahan dari si konsumen, dan juga bagaimana teman-teman bisa mendeliver sebuah cerita yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Oke, gua Hengki, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap salam bertumbuh buat teman-teman. Thank you.